Oke, ini ada soal berikutnya. Seorang menggunakan kacamata dengan lensa yang berkekuatan minus 1,25 dioptri. Tentukan kelainan mata dialami dan titik jauh orang tersebut. Nah, pertama kita minta kelainan mata. Kelainan mata gara-gara dia menggunakan kacamata negatif. Jadi kacamata negatif sudah pasti berarti menggunakan lensa cekung atau mata minus. Jadi karena dia mata minus, berarti kelainan matanya itu adalah rabun jauh atau yang sering disebut sebagai miopi. Nah, jadi di sini dikatakan titik jauh. Nah, karena diminta titik jauh rumus miopi, kita tahu bahwa P sama dengan minus 100 per PR. Nah, P-nya sudah jelas, berarti minus 1,25. Nah, sama dengan minus 100 per PR. Jadi untuk mencari PR tinggal tukar kali balik. Jadi PR sama dengan 100 per 1,25. Nah, di mana 1,25 bisa kita ganti dengan 100 per 5 per 4. Nah, atau kita kali balik berarti 100 kali 4 per 5. Coret. Nah, berarti ini 20, berarti 80 cm. Nah, berarti jarak terdekat yang bisa dia lihat itu adalah sejauh 80 cm. Jadi dengan mengalami gangguan rabun jauh atau miopi. Oke, jadi di soal selanjutnya, di sini sekarang seorang penderita presbiopi. Jadi presbiopi itu dikatakan sebagai mata tua, yang artinya orang tersebut mengidap plus dan minus sekaligus. Nah, berarti terus di sini dikatakan memiliki titik dekat 50 cm. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa titik dekatnya dibatasin, berarti dia mengalami plus. Dan titik jauhnya 5 meter. Nah, berarti titik jauhnya juga dibatasi, berarti dia sudah mengalami yang namanya minus. Nah, kacamata bagaimanakah yang digunakan supaya dapat melihat dengan normal? Nah, jadi kalau supaya dapat melihat dengan normal, maka harus menggunakan kacamata yang memiliki dua lensa, yaitu lensa plus dan lensa minus. Jadi yang pertama kita cari dulu miopinya. Miopi atau rabun jauhnya. Dimana kalau dia miopi, jadi lensa yang digunakan harus lensa apa? Lensa cekung. Nah, dengan kekuatan berapa? Jadi kuatnya P sama dengan min 100 per PR. PR di sini adalah jarak terjauh yang bisa dilihat tanpa kacamata. Dan kalau di sini 100, maka satuan PR tersebut harus senti. Nah, berarti ini min 100 per PR. Jarak terjauh yang bisa dilihat atau titik jauhnya di soal dijelaskan 5 meter. 5 meter karena kita sini pakai 100 berarti ganti dengan senti. Nah, berarti sini adalah 500. Jadi meter ke senti dikali 100. Berarti sudah jelas. Berarti menggunakan min 1/5 atau min 0,2 dioptri. Artinya pertama, untuk rabun jauhnya ditolong dengan lensa cekung yang berkacamata min 2 dioptri. Sementara untuk rabun dekatnya, di sini dia mengalami rabun dekat juga. Nah, berarti dia juga mengalami hipermetropi. Kalau hipermetropi berarti ditolong dengan kacamata lensa cembung. Yang berkekuatan berapa? Nah, berarti kita cek di sini. Berarti P sama dengan 100 per SN min 100 per TP. 100 SN itu jarak mata normal atau jarak mata yang diharapkan. Di soal cuma dikatakan ingin melihat dengan normal. Nah, karena tidak disebutkan berarti SN nilainya 25 min 100 per PP. PP jarak terjauh yang bisa dilihat. Nah, jadi jarak terjauh yang bisa dilihat tanpa kacamata. PP merupakan titik terdekat yang bisa dilihat tanpa kacamata. Di soal sudah dijelaskan 50 cm. Nah, berarti ini 100 bagi 25 hasilnya 4, min 100 bagi 50 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah plus 2 dioptri. Nah, berarti kakek ini atau seorang ini yang penderita presbiopi ini harus menggunakan kacamata bifokal atau yang memiliki dua lensa. Yang dimana lensa cekungnya, lensa negatifnya berkekuatan min 0,2 dioptri dan lensa positifnya menggunakan kacamata yang berkekuatan plus 2 dioptri. Oke, ini soal lainnya lagi. Dikatakan titik dekat seorang kakek itu adalah 120 cm di depan mata. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm di depan mata,
kekuatan lensa yang harus digunakan adalah berapa. Oke, jadi kita cek di sini sudah dijelaskan di soal bahwa dia tuh tidak bisa melihat benda yang jaraknya 30 cm. Dia hanya bisa melihat pada jarak 120 cm. Nah, berarti sudah jelas di soal dikatakan titik dekatnya terbatas. Nah, karena titik dekatnya terbatas, maka dia termasuk ke rabun dekat. Nah, jadi karena dia rabun dekat atau hipermetropi, nah, jadi rumus yang kita gunakan P sama dengan 100 per SN dikurang dengan 100 per PP. Ingat, SN ini merupakan jarak mata normal atau jarak yang diharapkan oleh seseorang yang menggunakan lensa atau kacamata. Nah, di sini kakek ini mengharapkan bisa membaca pada jarak 30 cm. Nah, maka dari situ SN-nya di sini diganti dengan 30. Nah, berarti 100 per 30 dikurang. Nah, sini 100 per PP. PP itu titik terdekat yang bisa dilihat. Di sini PP-nya digunakan sebesar 120. Nah, jadi sini gunakan 120. Nah, jadi SN di sini tidak lagi kita menggunakan 25 karena kakek tersebut mengharapkan bisa membaca pada jarak 30 cm. Nah, tinggal lanjut aja nih, samakan penyebut. Nah, berarti ini kali 4, berarti ini 400 per 120 dikurang, ya ini kali 4 juga kali 4, 100 per 120. Nah, berarti hasilnya adalah 300 per 120. Atau sama-sama dibagi 3, berarti ini 10, ini dibagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, berarti 10 bagi 4 berapa? 2,5. Nah, jadi plus ya, atau dioptri satuannya. Jadi kakek tersebut dapat melihat dengan jelas apabila menggunakan lensa yang berkekuatan 2,5 dioptri. Ini adalah contoh soalnya lainnya lagi. Jadi seorang kakek memiliki titik dekat 20 cm sedangkan titik jauh 50 cm. Nah, berarti di soal kita sudah mengetahui bahwa orang inilah penderita presbiopi mata tua karena titik dekat dan titik jauhnya semuanya terbatasin. Nah, tapi di soal dikatakan agar ia dapat melihat dengan jelas benda yang jauh maka harus menggunakan kaca berkekuatan. Jadi kacamata berkekuatan berapa? Jadi walaupun dia penderita presbiopi, nah di sini kita jangan terkecoh dengan pertanyaan karena pertanyaannya hanya diminta agar ia dapat melihat benda yang jauh. Nah, berarti maka menggunakan kacamata berkekuatan apa? Nah, berarti kita cukup mencari kekuatan kacamata untuk melihat benda yang jauh. Nah, berarti di sini ditegaskan benda yang jauh. Berarti yang kita cari itu adalah apa yang kita tinjau itu adalah miopinya. Jadi miopinya maka ditolong dengan kacamata apa? Nah, berarti miopi berarti P sama dengan min 100 per PR. Nah, berarti min 100. PR adalah jarak terjauh yang bisa dilihat. Nah, berarti ya terjauh yang bisa dilihat di soal sudah dijelaskan 50, maka PR ini ganti dengan 50. Jadi min 2 dioptri ya. Oke, jadi cukup sampai di sini saja. Maka yang 20 ini kita tidak gunakan, tidak cari lagi. Mengapa? Gara-gara di soal tidak dijelaskan atau tidak diminta kekuatan yang digunakan untuk melihat benda yang dekat. Karena hanya diminta untuk benda yang jauh. Oke, jangan sampai terkecoh ya.